Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video saya dan yang baru bergabung, halo semuanya, perkenalkan saya Fauzia Zahra Hidayat dengan NIM 2288240083 dari kelas 4C, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 5 pendekatan untuk membaca peristiwa sejarah. Apa aja sih 5 pendekatan ini? Nah, jadi untuk membaca peristiwa sejarah, kita memerlukan 5 pendekatan ini, yaitu ada Covering Law Model atau CLM, yang kedua ada hermeneutika sejarah, yang ketiga ada historisme, yang keempat ada narativisme, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu postmodernisme. Nah, di video ini tentunya kita nggak hanya membahas tentang definisi-definisi dari beberapa pendekatan peristiwa sejarah itu saja, melainkan juga kita di sini mencoba untuk membandingkan kelemahan dan kelebihan serta bagaimana untuk mengaplikasikan pendekatan tersebut untuk membaca suatu peristiwa sejarah. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki ke pembahasan utama kita harus memahami bahwa sebelumnya sejarah ini tuh bukan hanya kumpulan fakta atau peristiwa masa lalu yang sudah terjadi. Peristiwa sejarah memang suatu peristiwa atau kejadian yang sudah lama terjadi. Tetapi makna dari peristiwa tersebut bisa berbeda tergantung bagaimana seorang sejarawan memandangi hal tersebut. Seperti contohnya yaitu tentang kejadian proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada seseorang sejarawan yang melihat bagaimana peristiwa tersebut adalah hasil dari perjuangan panjangnya bangsa Indonesia. Kemudian ada seorang sejarawan juga yang menekankan bahwa faktor kekalahan Jepang. Bahkan sampai ada yang lebih menyoroti peran golongan muda dibandingkan pada peran golongan tua. Nah, dari perbedaan cara pandang tersebut, ini artinya bahwa peristiwa sejarah ini memiliki dan menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda. Nah, dari perbedaan itulah maka muncul perbedaan pendekatan dalam filsafat sejarah. Oke, tanpa basa-basi lebih lama lagi, yuk kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Oke, jadi model yang pertama yaitu Covering Law Model. Nah, Covering Law Model atau CLM ini merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Carl Gustav Hempel untuk menjelaskan bahwa peristiwa sejarah dapat dipahami melalui hubungan sebab akibat yang mengikuti pola atau hukum umum atau general law. Pendekatan ini berupa menjawab mengapa suatu peristiwa terjadi dengan menelusuri faktor-faktor penyebabnya secara logis dan sistematis. Nah, salah satu contohnya adalah Revolusi Prancis di tahun 1789 yang dipahami sebagai akibat dari krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan melemahnya legitimasi pemerintahan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada slide pertama, yaitu tentang Covering Law Model atau CLM yang dikembangkan oleh Carl Gustav Hempel. Nah, dari definisi tersebut bisa saya sederhanakan bahwa pendekatan ini tuh menyebutkan jika suatu peristiwa sejarah ini pastinya memiliki penyebab yang dapat dijelaskan secara logis. Nah, dari pendekatan inilah yang menyebutkan bahwa suatu peristiwa sejarah itu bukan hanya untuk menceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi saja, melainkan juga dapat berusaha untuk menjawab bagaimana suatu peristiwa itu dapat terjadi. Nah, CLM sendiri ini menggunakan konsep hukum umum atau general law. Maksudnya adalah ketika di mana pola-pola tertentu ini berulang dalam kehidupan suatu masyarakat. Nah, pola tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana munculnya suatu peristiwa itu dapat terjadi. Jadi, dalam pendekatan ini tuh, seorang sejarawan tidak hanya untuk menemukan fakta-fakta, tetapi juga mencoba menemukan hubungan sebab dan akibat dari fakta-fakta tersebut. Makanya dinamakan Covering Law Model dengan menggunakan konsep general law. Sebagai salah satu contohnya, saya mengambil peristiwa sejarah yaitu Revolusi Perancis di tahun 1789. Nah, jadi di peristiwa ini tuh tentunya bukan peristiwa sejarah yang terjadi atau yang membludak secara tiba-tiba, melainkan tentunya ada hubungan sebab akibat yang menyebabkan peristiwa ini tuh dapat terjadi. Nah, dalam perspektif CLM, revolusi ini tuh terjadi akibat adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, kemudian adanya kesenjangan bagi bangsawan dan rakyat biasa, kemudian pajaknya yang tinggi bagi masyarakat atau rakyat, dan yang keempat yaitu rakyat tidak puas terhadap pemerintahan Raja Louis ke-16. Nah, maka dari itu, ketika berbagai faktor tersebut saling berkaitan, maka muncullah kondisi yang dimana memulai revolusi.
Nah, jadi jika dilihat dari pendekatan covering law model menggunakan hubungan sebab akibat, penyebab dari revolusi ini yaitu adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Raja Louis XVI, kemudian krisis ekonomi yang berkepanjangan, kesenjangan antara bangsawan dan rakyat, dan tingginya pajak bagi rakyat, yang kemudian akhirnya menyebabkan akibat dari krisis tersebut yang melahirkan revolusi Prancis. Nah, selanjutnya yaitu ke poin kelebihan dan kekurangan dari pendekatan Covering Law Model atau CLM. Nah, dimulai dari kelebihan terlebih dahulu, menurut saya salah satu kelebihan utama dari Covering Law Model adalah pendekatan ini tuh membuat penjelasan sejarah menjadi lebih sistematis. Karena seorang sejarawan tidak hanya menceritakan urutan peristiwa dari awal hingga akhir, tetapi juga berusaha untuk menjelaskan hubungan yang logis antara penyebab dan akibat dari suatu peristiwa. Maka dari itu, dengan cara ini, kita tidak hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga memahami mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Selain itu, pendekatan ini membantu kita berpikir lebih kritis ketika mempelajari sesuatu peristiwa sejarah, karena kita didorong untuk mencari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti misalnya faktor politik, ekonomi, sosial, maupun kondisi masyarakat pada saat itu. Jadi, kesimpulan yang dihasilkan tidak muncul begitu saja, tetapi didasarkan pada analisis yang runtut dan memiliki alasan yang jelas. Saya juga melihat bahwa Covering Law Model ini berusaha membuat kajian sejarah menjadi lebih objektif. Artinya, penjelasan sejarah tidak hanya didasarkan pada pendapat pribadi atau sudut pandang tertentu, tetapi juga disusun berdasarkan bukti-bukti dan hubungan sebab akibat yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itulah, pendekatan ini sering dianggap memberikan penjelasan yang lebih ilmiah dibanding sekedar menceritakan kronologi suatu peristiwa. Meskipun memiliki banyak kelebihan, setelah saya baca-baca dari artikel-artikel luar, Covering Law Model juga mempunyai beberapa keterbatasan. Pendekatan ini cenderung menganggap bahwa semua peristiwa sejarah dapat dijelaskan menggunakan pola atau hukum umum. Padahal dalam kenyataannya, sejarah berkaitan dengan kehidupan manusia yang sangat kompleks. Tidak semua tindakan manusia lahir karena hubungan sebab akibat yang bisa dirumuskan secara umum. Ada banyak keputusan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang, seperti latar belakang budaya, kondisi psikologis, bahkan emosi yang dirasakan pada saat itu. Faktor-faktor seperti ini seringkali bersifat unik dan sering dijelaskan hanya dengan menggunakan pola yang sama. Sebagai contoh, seorang tokoh sejarah bisa saja mengambil keputusan yang berbeda meskipun menghadapi situasi yang hampir sama dengan tokoh lain. Hal itu terjadi karena setiap individu memiliki pengalaman hidup, cara berpikir, dan pertimbangan yang berbeda. Ini menjadi salah satu kelemahan CLM, karena pendekatan ini kurang mampu menjelaskan aspek-aspek manusiawi yang seringkali justru sangat menentukan jalannya sejarah. Oleh karena itu, Covering Law Model memang sangat bermanfaat untuk memahami hubungan sebab dan akibat dalam sejarah. Namun, jika ingin memperoleh pemahaman yang lebih utuh, pendekatan ini perlu dipadukan dengan pendekatan yang lain yang lebih memperhatikan makna, konteks, dan pengalaman manusia. Dengan begitu, penjelasan sejarah tidak hanya logis tetapi juga mampu menggambarkan kompleksitas kehidupan manusia pada masa lalu. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan yang kedua, yakni membahas hermeneutika sejarah. Berbeda dengan Covering Law Model yang lebih menekankan hubungan sebab dan akibat, hermeneutika justru lebih berfokus pada bagaimana kita memahami makna di balik suatu peristiwa tersebut. Jadi, pertanyaan utamanya bukan hanya mengapa peristiwa itu terjadi, tetapi juga apa makna dari peristiwa tersebut bagi orang-orang yang mengalaminya. Secara sederhana, hermeneutika dapat dipahami sebagai seni atau metode penafsiran. Awalnya, pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan, tetapi kemudian berkembang dan diterapkan dalam ilmu sejarah. Tokoh seperti Wilhelm Dilthey berpendapat bahwa untuk memahami sejarah, seorang peneliti tidak cukup hanya untuk mengumpulkan data atau fakta. Sejarawan juga harus berusaha memahami cara berpikir, pengalaman hidup,
nilai-nilai, dan kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Sementara itu, Hans-Georg Gadamer menambahkan bahwa proses memahami sejarah juga dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman orang yang melakukan penafsiran. Artinya, proses memahami sejarah selalu melibatkan dialog antara masa lalu dengan masa kini. Sebagai contohnya, saya mengambil Sumpah Pemuda di tahun 1928. Jika kita melihat fakta sejarahnya, Sumpah Pemuda merupakan hasil dari Kongres Pemuda II yang menghasilkan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Namun, jika menggunakan pendekatan hermeneutika, perhatian kita tidak berhenti pada fakta tersebut. Kita mencoba memahami apa arti ikrar itu bagi para pemuda pada masa kolonial. Pada masa itu, masyarakat di Hindia Belanda masih terpecah ke dalam berbagai suku, daerah, dan organisasi kedaerahan. Karena itu, lahirnya Sumpah Pemuda memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar hasil sebuah kongres. Peristiwa tersebut menjadi simbol munculnya kesadaran bahwa masyarakat dari berbagai latar belakang mulai melihat dirinya sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Lanjut pada poin kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utama dari pendekatan hermeneutika adalah kemampuan untuk memahami sejarah secara lebih mendalam. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan kita untuk menghafal fakta-fakta sejarah, tetapi juga memahami alasan mengapa seseorang bertindak, apa yang mereka rasakan, serta nilai-nilai apa yang mereka perjuangkan. Dengan begitu, sejarah menjadi lebih hidup karena kita dapat melihat peristiwa dari sudut pandang para pelaku pada zamannya. Selain itu juga, hermeneutika sangat membantu dalam memahami konteks sosial dan budaya pada suatu masyarakat. Sebuah tindakan yang mungkin terlihat biasa pada masa sekarang bisa memiliki makna yang sangat besar pada masa itu. Walaupun memiliki banyak kelebihan, hermeneutika juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang paling utama adalah hasil penafsirannya sangat bergantung pada sudut pandang peneliti. Dua orang sejarawan yang membaca sumber sejarah yang sama bisa saja menghasilkan interpretasi yang berbeda karena masing-masing memiliki pengalaman, pengetahuan, dan cara pandang yang tidak sama. Selain itu juga, tidak pernah benar-benar bisa mengetahui apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh pelaku sejarah secara utuh. Sejarawan hanya bisa melakukan penafsiran berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Karena sumber tersebut seringkali tidak lengkap, maka selalu ada kemungkinan bahwa makna yang kita pahami berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu. Oke, pendekatan berikutnya adalah historisme. Singkatnya, historisme ini menolak penggunaan hukum universal. Menurut pendekatan ini, setiap peristiwa sejarah bersifat unik. Tidak ada dua peristiwa yang benar-benar sama. Karena itu, sejarah harus dipahami sesuai konteks zamannya. Salah satu contohnya adalah Perang Diponegoro. Historisme tidak hanya melihat perang sebagai perlawanan terhadap Belanda, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial Jawa, konflik budaya, persoalan tanah, hingga nilai keagamaan yang berkembang saat itu. Semua unsur tersebut tidak dapat disamakan dengan perang di wilayah lainnya. Masuk ke dalam poin kelebihan dan kelemahan. Dalam kelebihannya, historisme ini mampu menghasilkan kajian sejarah yang sangat mendalam. Sedangkan kelemahannya, karena terlalu menekankan keunikan, pendekatan ini sulit digunakan untuk membuat generalisasi. Selanjutnya yaitu ada pendekatan narativisme. Narativisme memandang bahwa sejarah pada dasarnya disampaikan melalui cerita. Fakta memang penting, namun fakta harus disusun menjadi narasi agar memiliki makna. Nah, tokoh yang terkenal pada pendekatan ini yaitu Hayden White. Menurutnya, penyusunan cerita ikut mempengaruhi cara pembaca memahami sejarah. Salah satu contoh peristiwanya yaitu peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. Narasi ini mengenai peristiwa berubah dari masa ke masa. Pada masa Orde Baru, narasi resmi sangat berbeda dibandingkan kajian sejarah setelah reformasi. Faktanya banyak yang sama, namun cara penyusunannya berbeda sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda pula. Memasuki di poin kelebihan dan kelemahan, kelemahan dari pendekatan ini ialah membuat kita sadar bahwa penulisan sejarah tidak pernah benar-benar netral. Kemudian, di bagian kelemahan, jika terlalu menekankan narasi, ada risiko fakta menjadi kurang diperhatikan. Pendekatan terakhir adalah postmodernisme. Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap pandangan sejarah yang mengklaim bahwa dirinya paling benar.
Menurut postmodernisme, sejarah selalu dipengaruhi oleh bahasa, kekuasaan, ideologi, dan sudut pandang penulisnya. Karena itu, tidak ada satu kebenaran tunggal dalam sejarah. Sebagai contoh yaitu kolonialisme Belanda di Indonesia. Dalam buku-buku kolonial, penjajahan sering disebut sebagai upaya membawa kemajuan. Namun, dari sudut pandang Indonesia, kolonialisme merupakan bentuk eksploitasi dan penindasan. Kedua narasi tersebut lahir dari kepentingan yang berbeda. Postmodernisme mengajak kita untuk mengkritisi siapa yang menulis sejarah dan untuk kepentingan siapa sejarah tersebut ditulis. Masuk ke dalam poin kelebihan dan kelemahan, kelebihan dari pendekatan ini yaitu membuka ruang bagi kelompok yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam sejarah. Misalnya, kelompok perempuan, masyarakat adat, dan kelompok minoritas. Sedangkan kelemahannya, jika diterapkan secara ekstrim, postmodernisme dapat membuat semua penafsiran dianggap sama benarnya. Padahal, sejarah tetap membutuhkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, setelah kelima pendekatan ini sudah saya jabarkan, jika dibandingkan dari kelima pendekatan ini sebenarnya memiliki fokus yang berbeda. Kita kilas balik lagi, seperti pendekatan covering law model, ini menekankan bahwa pendekatan ini lebih memfokuskan kepada hubungan sebab dan akibat. Kemudian ada pendekatan hermeneutik yang dimana pendekatan ini tuh lebih menonjolkan yaitu makna dari suatu sejarah tersebut. Ketiga, ada historisme yaitu menandakan bahwa keunikan dari suatu peristiwa. Yang keempat, yaitu narativisme yang dimana peristiwa disusun atau fakta disusun menjadi sebuah cerita. Dan yang kelima, yaitu postmodernisme yang dimana mempertanyakan siapa yang memiliki kuasa untuk membangun narasi kepentingan dari peristiwa sejarah tersebut. Nah, menurut saya, dari kelima pendekatan ini, itu tidak ada yang salah dan tidak ada juga yang paling benar. Karena sebenarnya dari kelima pendekatan ini tuh mereka saling berkaitan dan memiliki fokus atau tujuan yang berbeda-beda. Jadi, kelima pendekatan ini tuh sebenarnya saling melengkapi untuk peristiwa sejarah. Jadi, dari kelima pendekatan tersebut tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Karena dari kelima pendekatan tersebut tuh memiliki kontribusi masing-masing dalam mengulik peristiwa sejarah. Dari memahami kelima pendekatan tersebut, kita dapat membaca sejarah menjadi lebih kritis, objektif, dan terbuka terhadap berbagai perspektif. Nah, tak terasa kita sudah berada di penghujung video. Semua penjelasan yang sudah aku jelaskan tadi, aku harap bisa menjadi bermanfaat bagi kalian semua dan bagi kita semua, karena aku juga masih belajar. Thank you for watching and I will see you on my next video. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.